Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai ya. Nah, hari ini kita punya berita gembira yaitu penurunan suku bunga dari Bank Indonesia ya. Jadi hari ini Bank Indonesia akhirnya ngumumin turun 25 basis poin ya. Jadi tinggal mana dia? Tinggal 5,5 dari 5,75. Jadi 25 basis poin itu sebuah berita yang gembira ya. Artinya Bank Indonesia berani menurunkan suku bunga, berarti di dalam Bank Indonesia sendiri mereka mungkin udah hitung ya bahwa the Fed itu kemungkinan besar juga akan menurunkan suku bunga. Jadi dengan penurunan suku bunga ini ya setidaknya ya cukup bisa inilah ya memberikan angin segar lah ya buat dunia usaha, walaupun ya mungkin efeknya itu tidak akan langsung berasa gitu, tetapi setidaknya ini berita baik untuk indeks harga saham gabungan seperti yang sudah kita antisipasi sebelumnya ya. Jadi kalau Bank Indonesia sudah mulai berani menurunkan suku bunga, kita tinggal lihat trigger utamanya itu the Fed. Kalau the Fed juga berani menurunkan tingkat suku bunga, artinya kita akan mulai lihat adanya optimisme. Setidaknya kita bilang begitulah ya, optimisme di pasar yang mungkin ya tahun ini cukup inilah, cukup menyenangkan untuk bursa, terutama untuk aset-aset yang beresiko sekarang. Ya ini yang kita lihat ya, termasuk teman-teman kalau misalnya lihat di bagaimana perkembangan emas ya, dia masih terus turun ya. Walaupun hari ini sempat naik, tapi ini jelas trennya itu kalau teman-teman lihat dari time frame yang lebih gede ya, itu jelas turun ya. Itu adalah sudah mulai ada konfirmasi terjadi downtrend pada emas ya. Oke, nah kalau aset-aset yang tidak beresiko tadi, aset-aset safe haven itu sudah mulai dilepas, ya kita lihat berarti akan ada aliran uang kan ya masuk ke dalam aset yang beresiko. Jadi risk on ya sudah mulai mengarah kepada risk on yang tadinya risk off. Ya walaupun memang iya masih banyak yang bilang bahwa ini kan keadaan belum baik-baik saja. Karena itulah makanya kita update. Jangan lupa di-update. Ya kita bukan berarti ini kayaknya udah baik-baik nih Cina sama Amerika sudah mulai berdamai tapi kita nggak perlu update. Enggak. Ini tetap kita update karena ini pause-nya cuma 90 hari. Oke? Pause-nya cuma 90 hari kemudian belum lagi diikuti oleh negosiasi negara-negara yang lain kayak di Asia gitu ya. Kita mau lihat kan adalah negosiasi dengan Vietnam bagaimana. Ya, kemarin kalau teman-teman baca berita, Vietnam sudah menyetujui investasinya si Trump. Jadi akan dibangun lapangan golf ya berapa 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 puluh triliun itu ya di situ ya. Sudah mulai disetujui. Jadi artinya Vietnam juga udah mulai mencoba ngerayu-rayu si Amerika ya, lu bisa nego lah. Karena kita tahu bahwa defisit perdagangan antara Vietnam dan US itu juga tinggi sekali sama seperti Cina kan. Kenapa? Karena banyak sekali alokasi pabriknya Cina ke Vietnam sehingga ya dianggap sebagai itu produksinya Vietnam gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau itu pun beres, nah itu memang akan mulai di-update terus gitu ya. Ini mungkin akan terus beres. Nah, apakah nanti berarti resesinya akan nggak ada. Kita tidak bilang resesi tidak akan ada. Buktinya si Goldman Sachs itu kan cuma menurunkan, masih ada potensi 35 sampai 40% akan terjadinya resesi. Ya kan 35 itu udah turun jauh dari yang tadinya 60. Jadi kita lihat market ya udah kita ikutin saja tapi tetap mengupdate. Jangan lupa tetap mengupdate ya. Jadi nggak ya udah oke baik-baik saja indeks udah terus naik nih rally terus ya udah kita biarin aja. Nggak. Ini yang masih kita harapkan pada indeks harga saham gabungan adalah koreksinya. Ya ini belum koreksi loh. Ya jadi ya kita tidak berharap nanti tiba-tiba koreksinya sangat-sangat bong gitu ya. Itu tentu pasti akan menimbulkan kepanikan kan. Tapi yang kita mau lihat adalah memang iya pelurunya itu masih banyak. Ya, jadi hari ini Bank Indonesia nurunin suku bunga. Jadi ini menambah tenaga buat indeks harga saham gabungan kan. Nanti kalau The Fed jadi menurunkan suku bunga, maka ya ini teman-teman akan lihat ini akan tenaganya akan jauh lebih gede lagi. Ya, nah, kita memang cuma menunggu adalah trigger utama untuk pergerakan indeks-indeks dunia itu pada The Fed. Jadi kalau The Fed sudah mulai mengatakan bahwa oke, kita turunkan suku bunga, nah, jadi ya ini teman-teman akan lihat rally-nya di situ. Nah, kalau lu hadir di situ, ya sebenarnya sih pasti udah telat sekali ya. Di sini aja teman-teman udah pasti
berpikir ya, bagaimana sudah terlambat sekali gitu ya. Kalau teman-teman lihat misalnya BBCA, ya ini saya cuma tunjukin doang ya teman-teman ya. Saya cuma tunjukin doang. Ini saya buang aja lah ya semua ini ya. Mana mana. Nah, ya ini kayak BCA nih, dia rally udah berapa panjang. Termasuk hari ini dengan penurunan suku bunga, perbankan-perbankan naik kan. BCA yang paling tinggi, kemudian diikuti oleh BNI, kemudian BBRI, kemudian habis itu kalau nggak salah BBTN juga juga naik ya. Nah, lu kalau lihat chart yang seperti ini, lu pasti merasa bahwa wah gila ini telat banget kita ya. Ini udah pasti telat. Kalau apalagi kalau kita lihat dari apa dari sisi psikologi market, ini namanya retail-retail udah pasti akan nongol untuk ini ya, untuk terus berlomba-lomba untuk masuk ke dalam pasar. Oke. Nah, sehat apa tidak rally ini ya tentu tidak sehat gitu. Kita butuh koreksi. Ya. Kenapa? Karena kalau rally-nya terlalu tajam, terlalu jauh, terlalu besar tanpa adanya koreksi, lu tahu sendiri ya, artinya kita akan kehilangan likuiditas. Ya, kalau kita umpamakan ini adalah tenaga, jadi lu maraton tapi larinya kenceng. Gimana coba? Ya, maratonnya 10 kilometer tapi lu larinya dari start itu udah langsung lari. Itu pasti akan kecapean. Ya, kita nggak butuh yang seperti itu sebenarnya. Kita butuhnya adalah dia koreksi. Tapi masalahnya adalah karena adanya perbaikan pada katalis, ya dana likuiditas terus masuk. Oke? Likuiditas terus masuk. Jadi kayak foreign udah mulai berlomba-lomba untuk masuk kembali. Kenapa? Karena jelas harga saham kita masih lumayan murah. Banyak sekali sektor-sektor yang masih murah. Oke? Nah, tetapi sekali lagi, teman-teman jangan fokus pada big cap lagi. Karena kalau lu fokus pada big cap, lu akan ketinggalan pada second liner dan third liner. Big cap ini, ya saya ulangi sekali lagi ya, big cap ini hanya boleh kita lirik kalau market lagi koreksi tajam. Kalau lu trader lu ya kalau lu investor ya lu tinggal dollar cost averaging DCA aja udah ya. Ini teman-teman lupakan dengan kata-kata saya. Ya, tetapi kalau lu trader, kita hanya melihat big cap pada saat market lagi koreksi. Koreksinya benar-benar koreksi tajam ya. Artinya kayak kemarin itu ya. Itu kita lihat big cap. Ya, saya bukan ngomong kata-kata ini hari ini ya, oke? Tapi sebelum koreksi market terjadi aja saya udah ngajak teman-teman untuk lihat big cap. Ya, bukan lihat second liner, bukan nyari third liner. Oke, nah setelah ini, ya ini kan lu lihat ya, indeks harga saham gabungan sudah jelas dia udah change of character, break struktur ya, break semua ya, terus naik kan. Ini change of character semuanya dibawa ya. Change of character, break struktur, ini bentar lagi ini akan break lagi. Struktur-struktur yang lama itu diambil semua. Jadi artinya support dan resistance itu ditembus dengan mudahnya. Artinya apa? Artinya ini ya kita bilang uptrend ya memang sudah uptrend. Kenapa? Karena dia berhasil menembus banyak sekali resisten-resisten yang terbentuk sebelumnya. Ini resisten ya. Ya saya nggak bilang struktur lah ya, ini resisten ditembus juga. Ya, ini bentar lagi di sini nih. Kalau sampai itu tembus ya lu lihat ya, ini berapa ya? 1, 2, 3 resisten sudah ditembus dengan mudahnya. Ya, tinggal satu lagi ditembus lagi ya. Jelas ini akan mendatangkan euforia buat market. Oke, nah apakah lu hadir lebih kenceng lagi ya? Enggak. Oke, enggak ya. Dari minggu yang lalu kita udah all out, all in ya. Maksudnya benar-benar udah all in, udah nggak pegang cash lagi. Ya, kita udah mulai masuk sejak daerah sini ya. Ini kalau ini indeks harga saham gabungan kita sudah masuk daerah situ kan. Ya, kemudian habis itu kita update terus, ternyata sentimen sama katalisnya terus berkembang bagus. Ya, karena dia berkembang bagus minggu lalu kalau nggak salah ya, kita all out. Ya, nah kalau dia udah all out, ya artinya lu udah pegang cash semua kan. Nah, apa yang kita lakukan sekarang dengan adanya penurunan suku bunga, maka ya balik lagi ya dengan apa watchlist kita kemarin, rekomendasi kita kemarin, kalau ini mulai turun suku bunga, artinya apa? Berarti kita mulai melihat perbankan, kita mulai lihat properti, ya. Nanti pasti akan diikuti oleh konstruksi. Nanti ya, tunggu waktunya aja. Ya, nah sekarang kita lihat properti. Hari ini kita cuma akan membahas properti. Nah, kalau teman-teman mau lihat yang itu ya, sektor-sektor mana saja yang
yang harus diperhatikan kalau semua katalis-katalis itu terkonfirmasi, lu lihat kita bahas itu di hari Rabu atau hari Jumat ya, saya lupa. Ya, itu teman-teman lihat judulnya kalau nggak salah all out. Ya, all in. Semuanya kita all in di situ. Nah, itu kita udah beda sektor-sektor apa saja yang kita mesti perhatikan. Oke. Nah, karena market sudah begini, fokus kita adalah second liner. Oke, fokus kita second liner, fokus kita adalah kalau memang third liner ada yang bagus, ambil itu third liner. Dan dari second liner dan third liner yang kita perhatikan adalah saham-saham yang potensinya turnaround. Oke, potensinya turnaround. Jadi kalau teman-teman tahu ya, siklus di perusahaan-perusahaan kan ada turnaround ya, ada cyclical, ada startup, itu adalah siklusnya kan. Nah, yang kita mau lihat itu adalah turnaround-nya. Kenapa? Karena udah menderita, udah hancur-hancuran kemarin, kemudian habis itu dia dapat katalis yang cukup bagus, kemudian habis itu mereka bisa turnaround di sana. Ya, itu fokus kita. Nah, sekarang kita lihat dulu ya properti ya. Properti saya cuma akan bahas paling 5 saham tok ya, 5 saham properti. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan baru kita bahas di pertanyaan ya. Oke, kita bahas dulu dari yang pertamanya. Pertamanya itu adalah ya BCA lah ya. BCA. Saking lamanya nggak membahas properti ya. Apa namanya? BSDE. Ya, BSDE. BSDE. Oke, kita mulai dari ini. Ini kemana gambar saya? Oke, nah ini saya udah gambar ya. Oke, teman-teman lihat ya. Ini saya pakai daily. Kita lihat di weekly dulu, biar teman-teman langsung dapat sebuah gambaran. Kok kayak properti lumayan oke lah ya. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, nah udah. Ini yang kita lihat di properti. Apa yang kita lihat di properti? Ya, ini nanti teman-teman gambar sendiri ya. Oke, ini yang kita tahu ini adalah klimaks ya, selling klimaks di situ. Kita lihat volume-volumenya semua berkumpul di situ dan itu adalah paling tinggi di dalam berapa ini? Dari 2020 sampai hari ini, berarti sekitar 5 tahun itu adalah volume tertingginya. Di bulan apa nih? Bulan Mei 2020 itu adalah volume tertingginya. Jadi buat kita itu adalah support yang sangat kuat ya. Itu adalah klimaksnya. Nah, kemudian habis itu properti itu hampir boleh dibilang dalam 5 tahun itu cuma sideways doang. Ya, cuma sideways toh. Ya, dan kita mau lihat adalah kemarin sebenarnya dia udah dia udah turun ya, kemudian habis itu break trend line ya, kita balik ke daily. Oke ya, tahu ya weekly-nya udah kelihatan kan ya? Weekly-nya udah kelihatan seperti apa. Nah, dia udah break trend line di weekly-nya, di daily-nya. Nah, apakah kita langsung masuk? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Kalau teman-teman lihat, volumenya kan semuanya ngumpul ya. Betul nggak? Volumenya semua ngumpul, berarti itu memberikan kita konfirmasi bahwa oh iya, likuiditas sedang lari ke properti minggu yang lalu sebelum dari tanggal 7 Mei ya. Ya, dari tanggal 7 Mei itu sudah ada bukan 7 Mei tok ya, dari tanggal berapa? Dari April awal ya, sebenarnya itu volumenya tingginya itu dari Mei ya, awal Mei. Berarti kan ada potensi penurunan suku bunga yang sedang dibaca oleh market. Ya, karena itulah mereka mencoba untuk memprice in di situ. Walaupun ada 2 candle yang turunnya begitu tajam ya. Kenapa? Karena udah rally kan. Dia rally udah berapa lama ya? Sebentar kita lihat dari bawah sampai ke atas itu sekitar 30% untuk BSDE. Jadi kalau dikoreksi wajar nggak? Itu sesuatu yang wajar, oke? Itu sesuatu yang wajar. Kalau lu gambar sebagai struktur, itu udah jadi struktur itu. Ya, kalau ini low, kemudian dia naik, ini high, ya, kemudian habis itu dia turun, ini membentuk. Nah, hari ini dia break, berarti ini adalah higher low-nya. Oke, nah jadi kita udah dapat yang namanya change of character di BSD. Ya, kita sudah dapat change of character di BSD. Jadi dari minornya kita sudah punya hampir memenuhi syarat untuk uptrend. Oke, nah uptrend selanjutnya gimana? Kita berarti tunggu dia bentuk high, ya, bentuk higher high yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Oke, nah kemudian nanti dia akan ada pullback. Ya, kalau lu agresif gimana? Ya lu ambil aja, ini kan hari ini udah close di atasnya. Close di atas 905 ya. Nah, close di atas 900 kan. Jadi artinya ini benar nggak 905?
High-nya berapa sih ini? High ya 905 itu adalah high-nya. Jadi dia hari ini break kemudian di close di 920, artinya dia sudah break kan. Jadi kalau syarat untuk breakout sudah tercapai, volume gede, kemudian candle besar ya di kemana ini? Oh, udah. Ya, candle gede ya, kemudian dia close di atas 905. Ini sebenarnya udah confirm breakout kan. Nah, cuma tinggal kita tunggu konfirmasi candle selanjutnya. Candle selanjutnya kita mau konfirmasinya gimana? Dia harus bisa hijau. Ya, kalau lihat dari sentimen yang ada, kemudian besoknya masih Kamis ya. Ini kelihatannya masih akan ada potensi untuk rally. Jadi buat teman-teman yang agresif, oke, agresif, ya teman-teman bisa ya udah lu bayar aja lah gitu kan. Oke, nah kalau lu yang konservatif, ya udah biarkan dia bentuk higher high. Cari higher high dulu. Oke, cari higher high, kemudian habis itu lu akan tunggu dia pullback. Ya, lu akan tunggu dia pullback. Nah, kapan dia pullback? Kalau lu ya gimana ya? Kalau pakai metode 3 candle atau 5 candle, lu akan lihat seenggak-enggaknya nih kayak gini. Ini ada dua candle gede turun ke bawah. Nah, kita udah tahu ini adalah potensi high. Potensi lo ya, belum confirm high. Oke, jadi kalau dia naik, kemudian habis itu dia turun, misalnya 2 candle atau 3 candle akan lebih bagus. Berarti ini adalah potensi high, higher high. Nah, itu adalah potensi higher high. Ya, kapan kapan dia akan bisa confirm high-nya? Ya, pada saat ya dia mulai naik ya, mulai ada ya 2 apa 3 candle yang hijau ya, yang naik gitu, yang naik ke atas. Jadi ini adalah potensi higher low lagi. Oke, higher low ini akan terkonfirmasi kalau high ini di break. Ya, begitu dia break, ini high low-nya sudah terkonfirmasi. Jadi karena itulah makanya teman-teman lihat candlestick pattern. Ya, jadi kalau dia naik, ini kan membentuk higher high nih. Ya, nah nanti akan terbentuk potensi higher high kan. Kemudian dia turun. Ini nanti pasti akan ada candlestick pattern di daerah situ. Contoh misalnya kayak gini. Ini kan bearish engulfing kan. Bearish engulfing kemudian dikonfirm oleh candle besar. Oh ya udah, itu confirm pattern engulfingnya. Berarti ini adalah potensi high. Ya, potensi high sebelum akhirnya di break. Sebelum akhirnya di break ya. Nah, ini juga akan terjadi pada saat dia naik, ya dia naik. Nah, lu akan lihat akan ada potensi high high lagi. Ya, high yang lebih tinggi ya. Kayak gini lah kurang lebih. Jadi lu ambil ya pattern candlestick, kemudian habis itu dia turun. Nah, dia turun, kapan lu tahu dia kelar turunnya? Ya dulu confirm lagi dengan pattern candlestick. Bisa aja dia doji gitu ya. Atau dia pin bar gitu dengan volume yang gede ya. Kemudian habis itu dia turun cuma dengan shadow ya, kemudian close di atas. Itu sebenarnya udah bisa memberikan konfirmasi buat kita bahwa oh ini kemungkinan besar potensi higher low-nya itu sudah mulai terbentuk. Nah, itu teman-teman udah bisa mulai ya ambil, beli gitu. Ya kalau enggak lu pakai support resisten. Ya misalnya contoh ini daerah sini. Oh ini berarti adalah daerah supportnya. Nah, kalau ini kan tadinya resisten, jadi support kan untuk pergerakan nanti ke atasnya. Berarti apa yang kita lihat ya teorinya mengatakan bahwa ada potensi dia akan retest lagi ke sini. Ya udah lu tinggal tungguin di situ. Gitu, ya. Oke. Oke, ada yang bilang oh teori gampang. Memang begitu teorinya. Nah, nanti hari Jumat kita bahas ya. Ya ada yang bilang yang penting metode lah gitu ya, yang penting metode lah, yang penting strategi lah dan sebagainya. Saya mau katakan kepada teman-teman, lu mau strategi sebagus apapun, kalau lu tidak menguasai psikologi, kalau lu tidak menguasai risk management, itu percuma, nggak ada gunanya. Lu mau se-expert apapun dengan yang namanya Wyckoff, ya lu mau se-expert apapun yang namanya Elliott Wave, lu mau se-expert apapun tentang yang namanya Bradley pattern lah apa segala macam, apalagi ya kupu-kupu butterfly apa ya, apapun itulah ya, itu percuma. Kenapa? Karena pada saat lu gunakan emosi lu jalan. Ya, pada saat emosi lu jalan dan menguasai apa yang lu lakukan, udah bubar itu semua pattern-pattern itu. Ya, silakan dicoba. Ya, silakan dicoba. Nanti hari Jumat ya kita bahas ya. Soalnya ada beberapa pertanyaan, kenapa enggak? Kasih aja itu ya.
rekomendasi segala macam. Kasih rekomendasi pun lu belum tentu akan ngambil kok. Ya misalnya contoh ya, ini ya. Contoh-contoh kemarin tuh ya. Ada yang protes sama saya TAPG. Ini ya. Loh, kok ini kok ada 3 garis di sini gitu kan? Ya, itu garis Fibo sebenarnya. Ya, cuman gue mau ngukur apa kira-kira kalau apa namanya? Kalau ini dikatakan mahal, di mana harga murahnya kan begitu ya? Ngomongnya kan di mana harga murahnya? Ya sudah, salah satu yang bisa saya pakai itu adalah ya saya mau tunggu harga diskon. Harga diskonnya berapa? Ya lu lihat dah, teori mengatakan apa? Ada namanya golden ratio kan, 61,8, 50% kan? Ya kan? Nah, udah, ya sudah karena teorinya ada yang mengatakan seperti itu, saya bisa menggunakan itu sebagai bahasa kerennya itu adalah confluence ya, indikator tambahan untuk saya melihat itu menjadi harga murah. Gitu ya udah. Ini adalah daerah 61,8, ini 78%, ini 50%. Jadi buat saya kalau dia masuk ke dalam situ itu harga murah udah. Ya, tetapi syaratnya adalah katalisnya masih utuh. Oke? Katalisnya masih utuh. Kenapa? Kenapa kita butuh katalisnya masih utuh? Katalis apa sih? Katalis itu kan makanan ya. Jadi kalau misalnya makanannya udah nggak ada, lu mau tunggu di harga murah pun nggak ada gunanya. Paham nggak? Ya, jadi makanya kenapa cerita itu, story itu harus menjadi pondasi dari semua analisa kita. Karena kalau tidak ada story di dalam sebuah emiten, apa yang lu mau ambil di situ? Apa yang lu mau price in? Kan ceritanya harga itu bergerak untuk sebuah kondisi kan. Nah, kondisinya apa? Kalau lu mau dihargai lebih mahal, berarti kesimpulannya adalah kondisi saat ini katalis-katalis story-story yang ada itu harusnya membuat si emiten ini bisa dihargai lebih mahal. Nah, bagaimana cara menghargai lebih mahal? Ya berarti ada perubahan pada fundamentalnya. Salah satunya adalah turnaround. Ya, salah satunya adalah turnaround. Bagaimana melihat turnaround itu? Bagaimana melihat katalis itu? Ya, nah kita balik lagi. Ini pelajaran-pelajaran lama lah ya. Kalau lu mau ambil itu secara lengkap, teman-teman bisa lihat di e-course. Saya nggak mungkin menerangkan itu lagi. Kalau nggak, lu korek lah ya video-video yang lama. Kan kalau manajemen dapat uang, ya dapat uang, either itu dari laba, dari profit, dari utang dan lain sebagainya, dia akan melakukan 4 hal. Udah pasti dia akan melakukan 4 hal manajemen itu. Pertama apa? Pertama adalah ekspansi. Ya itu kalau ada ruang untuk ekspansi buat perusahaannya. Oke. Yang kedua adalah dia bayar utang. Jadi kalau dia dapat uang ya udah, itu pilihan manajemen kok. Ya, ekspansi, bayar utang, kemudian habis itu dia bagi dividends. Ya, kemudian yang keempat adalah dia melakukan corporate actions. Ya mau stock split kah, mau reverse stock kah, mau right issue kah dan lain sebagainya, itu yang dilakukan oleh manajemen. Nah, dari 4 hal ini kita sukanya yang mana? Kalau lu mau lihat adalah katalis yang berhubungan dengan ekspansi. Kenapa ekspansi? Kenapa bukan bayar utang? Kenapa bukan bagi dividen? Kenapa bukan melakukan corporate actions? Karena corporate actions bukan membesarkan perusahaan. Ya, hanya merubah jumlah saham beredar itu untuk dia dapetin modal dengan cara gampang tanpa bunga atau dan lain sebagainya. Tapi tidak membesarkan perusahaan. Jadi artinya kalau dia dapat modal kemudian habis itu dimakan sama manajemen ya udah selesai. Benar nggak? Banyak sekali kan isu-isu yang terjadi kemudian habis itu menguap gitu loh. Lah dia isu kemudian buat apa? Kok tidak terjadi apa-apa dengan perusahaannya? Ya karena itulah makanya kalau ada corporate action biasanya ada kepentingan di situ. Kemudian kenapa dividends nggak penting? Ya buat kita trader dividends nggak penting. Gitu. Lu mau bagi profitnya lu kepada pemegang saham, ya monggo itu menjadi salah satu poin bahwa ini manajemen cukup bagus untuk GCG-nya. Ya yang lain tuh kita nggak peduli karena bayar dividen tidak membesarkan perusahaan. Malah akhirnya membagi laba yang harusnya bisa digunakan untuk membesarkan perusahaan kan. Ya, karena dia udah nggak punya ruang untuk membesarkan perusahaan, dia bagi dividen. Itu buat kita, ya. Nah, kenapa bayar utang nggak penting? Bayar utang penting. Oke, bayar utang penting. Tetapi dengan bayar utang, dia menggunakan uangnya untuk sesuatu yang ya cuma untuk meredakan beban tok. Tapi tidak membesarkan perusahaannya. Saya ambil contoh misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Kita nggak usah jauh-jauh ya. Oke, apa yang kita lakukan dengan corporate actions? Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ya, kita sering kali akhirnya berembuk sama istri kalau anak-anak udah gede, kita berembuk dengan anak-anak, gimana ya? Kita potong dulu ya. Kita tidak jalan-jalan dulu tahun ini ya. Nah, anggaran untuk liburan kita akan anggarkan untuk ini, untuk perbaikan gudang kita, untuk perbaikan rumah kita, mungkin rumah bocor segala macam butuh dana di daerah situ. Itu co-protection. Jadi kita rembuk gitu. Ya, ada ini nggak kira-kira mungkin anak kita udah kerja, lu mau sumbang berapa untuk perbaikan ini dan lain sebagainya. Itu co-protection. Ya, apakah dia membesarkan rumah kita? Enggak, dia cuma merenovasi dan lain sebagainya. Ya, cuma membuat nyaman aja rumah itu kan. Nah, bagaimana dividen? Ya, dividen lu dapat gaji, kemudian habis itu kita makan-makan bareng dan lain sebagainya. Udah habis itu hilang, selesai. Gitu kan? Nah, bagaimana dengan bayar utang? Ya, bayar utang lu kan punya beban ya. Ya, misalnya contoh, oke, lu punya KPR, lu punya KPM, ya mobil ya dan lain sebagainya. Ya lu bayar utang. Dengan lu bayar utang, ya lu menjadi lebih eh, apa lebih bebas gitu loh bebannya. Jadi nggak mikirin setiap bulan, aduh ini gimana nih, kayaknya mepet banget ya. Nah, jadi lu lebih longgar keuangannya lu. Nah, pada saat keuangan lu lebih longgar, lu bisa berpikir untuk sesuatu yang lain. Oke? Tetapi uang kita udah habis duluan. Jadi apa yang kita sudah dapat itu udah habis duluan buat bayar utang, ya sehingga kita nggak mampu, belum tentu bisa melakukan hal-hal yang lain, gitu. Tetapi memang iya menghilangkan beban. Ya siapa tahu nanti ada kesempatan tiba-tiba, oh habis itu perusahaannya bisa langsung naik ya. Nah karena itulah makanya yang paling paling bisa membesarkan perusahaan, bisa menggedekan perusahaan adalah ekspansi. Tapi dengan catatan ekspansinya harus berhasil. Karena itulah makanya kita selalu update ini. Ya, ambil contoh misalnya, lu kalau lihat kayak BRMS, ini udah cerita lama ya. Lu lihat kayak BRMS, ya dia bangun terus pabrik-pabrik baru ya. Berarti kan kita lihat ekspansinya. Kemudian ekspansinya berhasil nggak? Ya, ekspansi berhasil atau tidak? Ya lu lihat dari labanya. Peningkatan pada produksi dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan harga komoditas yang naik. Itu membuat dia berhasil. TKFT juga sama. Apakah apakah dia naik hari ini karena kejadian yang barusan dilaporkan bahwa dia untung 1000%? Kan enggak, kita udah pantau dia udah lama. Gitu kan? Ya. Nah, itu kurang lebih. Jadi kalau lu nanya lagi ya kurang lebih seperti itulah ya. Oke? Nah, balik lagi ke properti. Apa yang mau kita lihat di sini? Ya kita mau lihat adalah penurunan suku bunga ini bisa nggak membuat si perusahaan-perusahaan ini akhirnya mulai jalan ekspansi lagi. Bagaimana kita mau melihat properti-properti ini bisa ekspansi atau tidak? Ya, apa produk-produk mereka, rumah-rumah yang mereka bangun itu laku. Bagaimana bisa laku? Ya KPR-nya suku bunganya rendah. Kalau suku bunganya rendah, ya orang cenderung lebih berani untuk ngambil rumah dibandingkan dengan suku bunga masih cukup tinggi. Ya, jadi ada satu optimisme lah gitu ya bahwa ada konsumen yang berani untuk datang beli rumah, terutama dengan KPR. Karena ya kita nggak bisa pungkiri lah ya, penjualan-penjualan rumah-rumah di seluruh Indonesia hampir boleh dibilang sebagian besar ya dengan KPR. Dengan cash mah jarang banget lah. Oke? Ya ini yang kita lihat ya, sekarang ini untuk BSDE. Kalau dia ini sudah cok, ya lu mau beli silakan beli, kalau enggak ya lu tunggu dia pullback ya. Oke? Itu tinggal gaya gaya trading masing-masing aja. Ya, harus tahu diri sendiri ya. Lu agresif atau lu konservatif. Kalau lu konservatif tapi berlaku agresif, lu pasti nggak tenang. Nanti kalau dia turun gimana? Ya, tiba-tiba dia turun nih. Misalnya ambil contoh lah. Misalnya, oh lu kan bilang harga itu harga murah ya. Bentar. Ya. Oh ini harga murah ya. Oh sekarang semua orang cari harga murah. Sorry. Sekarang cari harga murah dulu nih. Ya, ini dia bisa aja turun sampai sini loh. Sampai ke 800 lagi kan bisa aja. Ini false breakout, kemudian dia turun kembali ke situ. Bisa aja, sangat bisa gitu loh. Semua hal bisa terjadi. Nah, lu yang konservatif, berlaku agresif pada saat dia turun. Aduh, 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 dia turun nih. Nah, lu nggak siap pasti. Ya, pada saat lu nggak siap, lu akan ya, out dulu. Habis itu out dia naik gitu. Ya, makanya harus tahu tahu diri lah. Ya, kita ini siapa? Ya, jadi lu bisa menyesuaikan strategi yang harusnya lu pakai. Ya, makanya gue bilang ya, kalau lu cuman strategi tok yang lu tahu, lu tidak punya psikologi, lu tidak punya risk management, habis juga. Gitu ya. Oke, kita lihat SMRA.
Ini SMRA, ya sama teman-teman lihat di weekly ya. Artinya ya trennya kurang lebih sama kan. Dia sudah sideways sejak 2020 ya. Itu udah sideways ya. Kemudian habis itu udah tes. Ya ini adalah support kemarin 330. Cuman untuk SMRA kita nggak lihat ada volume di daerah 330 sebelumnya. Nggak ada volume. Volume baru nongol di daerah atas ya. Oke, jadi kalau lihat ini ya saya mungkin akan cenderung ngambil yang BSDE. Kenapa BSDE? Ya karena lebih sesuai dengan strategi kita. Oke, nah sekarang kita lihat SMRA. Ini saya balik ke daily. Ya, nah kita lihat daily ya. Ini buang aja trailernya. Oke, kita lihat daily. Nah, udah saya pakai struktur aja ya, karena nggak tahu cocok dengan setup saya. Ya nih, kalau teman-teman lihat di sini, ini udah change of character. Ini daily ya. Dia sudah change of karakter, jadi habis turun, tuh ini kan naik, turun kan. Saya nggak perlu gambar lagi yang di atas ya. Teman-teman gambar sendiri ya. Terus habis itu dia naik. Nah, udah break nih. Lihat ini, lihat ya. Lihat ya, ini maksud saya nih. Ini kan dia change of karakter. Nah, habis change of karakter, dia pullback. Nah, ini kan kalau lu beli di sini, kemudian dia pullback. Nah, udah, kan kayak gitu ya. Nah, BSD juga begitu. Lu tungguin aja dia begitu. Ya, dia naik, nih. Bentar, ya ini sekalian. Ini mumpung ada contoh yang gampang. Ini kan dia breakout. Mana reply-nya? Oke, ini kan breakout nih. Ya, breakout ini adalah high. Kemudian habis itu dia ditutup di atas. Ini dia ditutup di atas ya, di atas close kemarin kan, di atas high kemarin kan. Di berapa? 414, kemudian dia ditutup di 416. Confirm kan? Breakout kan? Ya, kemudian habis itu apa yang terjadi? Kita kalau teman-teman mau adalah tunggu satu konfirmasi. Nah, ini konfirmasi dia breakout. Ya, ini confirm. Jadi kurang lebih kayak gitu lah ya. Jadi dia breakout secara teori betul. Sebelumnya dia sudah breakout. Nah, habis itu ini adalah konfirmasi dia breakout. Next, habis itu kita ngapain? Kalau lu konservatif, tunggu dia pullback. Ya, dia pullback. Oke? Dia pullback, udah kan? Nah, dia pada pullback, lalu ambil, udah selesai. Udah gitu aja, udah. Ya, ngomongnya simpel kan? Ya memang begitu. Apa memang begitu? Yang jadi masalah kita adalah emosinya. Emosinya nggak cocok. Jadi akhirnya ngomongnya ya, lu ngomongnya simpel banget. Ya memang begitu, udah. Jadi lu tinggal menunggu sesuatu yang sama seperti teori. Ya karena itulah makanya ini kalau lu masih kita punya 3 tahap ya. Ya 3 tahap dalam trading. Ini hasil evaluasi saya lah. Satu tahap adalah lu cari lah sesuatu yang menjadi teorinya lu. Ya, teorinya lu tentang trading itu bagaimana, strateginya harus bagaimana, bla 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 segala macam itu tahap pertama. Ya, di situ lu backtest dan sebagainya, lu dapat win rate-nya, lu dapat strateginya lu. Tahap kedua itu adalah tahap di mana lu mencoba backtestnya lu, strateginya lu di dunia nyata. Ya, jadi bukan di akun demo, bukan di kertas, bukan di paper trading, tapi di dunia nyata. Pada saat di dunia nyata, lu akan lihat win rate lu langsung drop. Ya, mungkin tadi lu backtest jadi 70-80%. Pas di dunia nyata, pas lu bener-bener mainkan dengan uang benernya lu, ya lu lihat win rate lu dari 70% bisa tinggal 10%. Nah, begitu lu, ya ampun gila ya 10%. Nah, lu mulai gonta-ganti strategi. Nah, itu lu masuk stage 2. Makanya kenapa banyak sekali trader yang tidak berhasil masuk ke ranah profesional. Ya, kenapa ya? Karena di sini gitu loh. Lu kalau misalnya mengerti kenapa dari apa? Dari kemarin kita akhirnya bicara bagaimana cara kerja otak. Nggak ada hubungannya sama trading dan lain sebagainya. Banyak tuh yang protes sama saya gitu ya. Kita trader ngapain bicara otak? Kenapa? Karena emosi lu yang jalan di sini masalahnya. Gitu. Ini hasil evaluasi saya lah ya. Kalau teman-teman merasa kayaknya nggak pas nih, ya sudah lupakan aja apa yang saya katakan. Gitu sampai nanti lu kalau lu udah ngalamin, udah mulai sadar, nah mulailah seenggaknya saya udah pernah ngomong sama teman-teman. Ya. Oke. Nah, ini SMRA ya. SMRA dia sudah confirm change of character. Nah, next habis itu ngapain? Ya lu tunggu dia break ini aja. Oke. Ya, tunggu dia break berapa nih?
450. Ya 450. Jadi kalau lu lihat ini, ya hari ini sebenarnya dia udah mulai break. Ya ini yang saya bilang kenapa harga closing lebih penting kan dibandingkan dengan dia break pada jam market. Nah, kalau lihat ini, ya ada potensi dia masih akan ada koreksi. Tapi bisa juga, karena euforianya itu udah mulai kencang di daerah properti, ya ini bisa aja besok dia break. Ya lu tinggal ikutin aja. Lu mau pakai metode yang mana? Ya kalau lu mau pada saat dia breakout, kemudian lu buy, ya sudah tinggal lu buy aja pada saat dia breakout. Tapi kalau lu konservatif, lu mau tunggu dia pullback lagi, ya silakan tinggal tunggu dia pullback. Gitu. Ini SMRA, ya. Jadi ya sebenarnya udah cukup bagus-bagus lah. Ya, kemudian habis itu kita lihat P1. Ini Pewon. Nah, ini yang itu. Ya, ini yang belum confirm. Walaupun dia udah rally begitu panjangnya. Oke, nah lihat ya. Pewon. Jadi BSTE, Pewon. Itu sudah cocok ya. Maksudnya udah sejalan nih. Jadi indeks saling mengkonfirmasinya udah mulai kelihatan ya. Jadi BSTE begitu. SMRA begitu. Ya, Pewon begitu. Ya. Ya, kalau yang lebih cocok dengan setup ya. Untuk saat ini adalah BSTE sama Pewon. Nah, apa yang mau kita lihat dari Pewon? Kita mau lihat itu adalah perubahan pada karakter. Ini belum terjadi masalahnya. Ya, kenapa belum terjadi? Ini daily ya. Teman-teman bisa lihat ya, lu gambarnya dari atas turun sampai ke bawah ya. Itu belum terjadi apa-apa. Belum ada perubahan. Lah kan ini kan udah turun naik, terus turun, terus habis naik gitu ya. Ya, nah kalau saya melihat adalah ini sebenarnya cuma box doang. Ini masih ingat gak dulu kita menunggu di sini? Semoga dia udah selesai kan? Ya, ternyata enggak, dia masih turun lagi. Oke, nah jadi artinya apa? Resistennya ada di daerah sini. Mana sini? Nih. Jadi kita mau tunggu dia berubah karakternya dari downtrend menuju ke uptrend, tapi ini di minor ya. Itu adalah dia tembus 420. Ya, 420 dia tembus, nah dia udah mulai berubah, itu baru akan mulai jalan. Nah, karena dia di fase-fase akhir, BSD udah di fase akhir, kemudian P1 di fase akhir, jadi ya teman-teman akan lihat adanya LPS ke atasnya itu. Ada minor uptrend yang mulai akan terjadi pada BSD maupun di P1. Ya, karena sesuai dengan setup. Ya, kalau dia udah mulai di fase akhir, artinya properti udah mulai di fase akhir, kita memang melihat bahwa ya udah, kita mungkin nanti sampai akhir tahun itu akan fine-fine aja untuk indeks kita. Ya, makanya kenapa kita berani all out. Nanti lu akan lihat ya, dalam setiap sektor itu akan confirm. Nah, begitu properti confirm, nanti pasti akan nyusul tuh yang namanya konstruksi ya. Kalau konstruksi confirm, lu akan lihat kayak ini ya basic material ya, basic material kayak semen, besi segala macam kan mulai ikut ya. Jadi kita confirm dulu. Nah, nanti tinggal kita update aja. Properti udah confirm, nanti lu baru lari ke konstruksi ya. Nanti kalau konstruksi pun confirm, artinya basic materialnya juga pasti akan confirm. Oke, ini P1 ya. P1 kemudian habis itu ini dulu CTRA dulu. Oke, kita lihat ya CTRA. Apakah kita cocok juga dengan CTRA? Ya, ini sideways. Sideways yang berkepanjangan ini dari tahun 2014 malah. Ini CTRA ya, sideways iya. Cuma ini lebih panjang lagi sideways-nya ya. Oke, nah kita mau lihat apa? Sama, kita terjadi perubahan pada karakter di ini weekly ya. Kita ke daily dulu. Perubahan pada karakter di CTRA. Ini udah malah. Oke, dia ada di daerah sini. Ini sudah, kemudian habis itu dia sempat break. Coba. Teng, 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 teng. Oh, enggak. Ya. Jadi kita akan menunggu ya, kurang lebih dia akan pullback di daerah sini. Ini untuk CTRA. Ya kan dia nggak berhasil break nih. Tidak berhasil break kan. Ya, moga-moga dia akan pullback. Ya, pullback daerah situ. Habis itu baru mulai naik kembali. Cari low. Ya, CTRA cari low. Cari low dulu. Habis itu baru break, cari high. Ya, kalau enggak, ya lu tinggal tunggu dia bisa break nggak 1040. Kalau enggak, ya berarti dia akan ada potensi untuk cari low. Nah, kalau dia mau cari low, kita lihat ya.
Ya mungkin juga ada potensi menuju ke daerah sini. Oke, di daerah mana? 800 sampai 850. Ya, ini potensi kalau nanti CTRA mulai koreksi. Ini koreksi ya. Ya, ini koreksi. Kenapa? Karena dia sudah kita udah anggap sebagai dia udah mulai berubah karakter dari downtrend-nya dia menuju ke up-nya, ya, walaupun kita belum tahu dia akan sideways atau up ya, tetapi dari katalis yang ada kita cukup yakin kalau properti akan mulai up. Jadi artinya dia akan cari low, ya, maksimal low-nya itu teman-teman bisa tungguin di sekitar 800 sampai 850. Kemudian habis itu dia akan mulai naik. Nah, kalau lu konservatif, lu lebih baik tungguin dia breakout. Ya, kalau lu agresif, karena ini ada potensi untuk dia swing low, ya, kita bisa mulai, ya tungguin aja di daerah sekitar 800 sampai 850. Kalau lu agresif banget, ya tunggu aja mulai di 900. Ya, 900 sampai 800. 800 sampai 900 itu adalah tempat nunggu kita. Ya, ini adalah area buy kita nih, 800 sampai 900. Untuk si CTRA. Oke? Nah, satu lagi, teman-teman pasti nanya kan, Pani gimana? Ya, Pani gimana? Kalau yang lain kan bagus banget nih. Ya, sekarang Pani gimana? Oke, udah. Pani kita nggak usah lihat weekly ya, karena ini adalah saham yang baru IPO juga. Nah, teman-teman kalau lihat Pani, yes, dia kalau secara trend dia sudah change of character. Dia dari sini. Ini saya pakai minor ya, jadi nggak pakai weekly ya. Percuma juga weekly karena dia baru IPO nggak lama kok. Ya ini, ya ini adalah Pani. Jadi dia hampir seperti SMRA ya. Ya, sudah break, benar ya, sudah break, kemudian habis itu dia ini adalah area dia pullback ya. Ya, nah kalau teman-teman tanya apakah nanti dia akan jadi seperti dulu lagi begini? Ya, nggak usah terlalu banyak berharap lah ya. Dia bisa masuk ke all time high-nya lagi juga udah bagus. Ya, tapi saya tidak terlalu suka dengan saham-saham yang harganya mahal-mahal begini. Ya. Potensi untuk dia naiknya, wah, capek gitu ya. Ya kenapa? Karena lu mesti mengeluarkan uang yang begitu besarnya untuk menaikkan saham ini. Jadi saya akan cenderung ya masih ada BSD yang bagus, masih ada P1 yang bagus, masih ada CTRA yang bagus. Ngapain gua harus melirik saham-saham yang begini? Ya, yang hanya menyisakan apa sih namanya itu kenangan-kenangan lama yang belum tentu akan terulang, gitu. Ya, ya bisa aja. Ini ada gap ya di sini ya. Karena saya tidak terlalu tertarik, saya nggak juga itu ya. Ini ada gap di situ, bisa aja dia tutup gap itu. Akan lebih baik dia tutup gap dulu, ya. Daerah bawahnya sebenarnya juga itu ya. Di daerah sekitar 10.040 sampai 10.800. Ya, ya, oke. Udah ini properti kurang lebih begitu. Oke, saya mungkin ke pertanyaan untuk 15 menit. Ya, PT P1 untuk TP. P1 kan baru mulai, Pak. Ngapain di TP? Nih ya, kalau udah ngomongin TP, berarti harusnya sudah ada trading plan, Mbak. Ya, jadi nggak bisa ngomong, oh ini TP, lu beli di daerah mana, kemudian habis itu alasan lu beli kenapa lu mau TP di sini? Ya, artinya kalau dia break di sini, itu baru mulai. Ya, baru mulai. Trendnya itu baru mulai. Kemudian habis itu lu lihat sektor properti semua baru mulai. Ngapain di TP? Memang iya, dia nanti pasti akan ada pullback. Kalau dia nggak berhasil break, ya dia akan pullback. Tapi ini namanya pullback yang sehat kok. Setelah dia naik dari sini ke sini, cari high. Ya next apa? Kalau lu belajar struktur ya, nanti dia pasti akan ada high low. Itu akan jauh lebih sehat untuk pergerakan saham naiknya dibandingkan dengan lu cari yang tegak lurus begitu. Itu turunnya juga luar biasa gitu. Kalau emosi lu belum cukup di daerah situ, lebih baik nggak usah. Ngambil yang kayak gitu. Oke, nah ini PTPP. Ya, ini kan udah naik tinggi sekali ya. Dia naik kencang banget ya. Ini udah boleh TP belum? Sebenarnya enggak. Kalau teman-teman tahu bahwa ini trennya baru mulai,
Berarti ini bukan area yang buat teman-teman buat TP. Memang nanti dia akan ada pullback-nya. Oke, itu sehat kok. Ya, apalagi kalau lu udah ngambil dari daerah bawah, kenapa lu nggak berani bertahan sih? Kenapa lu nggak berani let a profit run sih? Ya, satu-satunya sebab kenapa lu tidak berani adalah karena lu tidak punya plan. Lu nggak tahu mau ngapain ini. Ya, saya nggak tahu belinya kenapa. Karena ikut orang kan. Ya, kalau udah ikut orang, lu nggak tahu apa yang lu lakukan gitu loh. Kalau lu nggak tahu apa yang lu lakukan, nah itu yang jadi masalah. Harusnya kita bisa cuan lebih besar lagi. Akhirnya udah cukup segitu. Gitu. Kemudian habis itu dikit jari ngeliat, trennya masih terus naik. Ini tren baru mulai sekali lagi. Tren baru mulai, ya. Apalagi PT PP masih masih perusahaan konstruksi yang cukup bagus dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Ya, PT PP, Adi, ya kalau udah ke bawah-bawah udahlah. Lu nggak usah lihat lah ya. Ya, oke. Ini jadi teman-teman tinggal tunggu ini. Ini kalau kita gambar support resisten ya. Ini tunggu dia break 429. Kalau dia bisa break ini berarti kan lanjut ke 550. Terus naik ke atas. Ini masih jauh banget. Ya kita lihat sebentar. Ya saya kalau gambar trendline aja ya. Ini kan trendline baru break nih. Ini namanya apa ya? Falling wages ya kata orang ya. Ini namanya falling wages kalau nggak salah. Saya kurang gitu paham sama pattern-pattern ini. Itu kalau nggak salah falling wages. Ya, dan dia baru break. Oke? Dia break, ada potensi gimana? Ada pullback. Ya, jadi apa yang teman-teman lakukan dengan saham-saham seperti ini? Trailing stop, bukan TP. Ya, nah habis itu nanti dia akan naik lagi. Ya, karena trennya baru mulai kan. Ya, yang seperti saya bilang, kalau propertinya bagus, nanti pasti akan mulai konstruksi. Ya, karena butuh perusahaan-perusahaan kontraktor itu kan. Kemudian habis itu nanti akan diikuti oleh basic material, semen, besi, segala macam itu pasti akan ikut. Gitu. Nah, tunggu satu-satu. Confirm dulu satu, misalnya properti confirm. Kalau perbankan itu udah confirm nih. Ya kan, udahlah, itu udah jauh lah ya. Maksudnya yang big cap-nya, yang second liner, third liner nanti kita confirm ulang. Kemudian kita udah mulai masuk nih, penurunan suku bunga, berarti properti confirm itu akan diikuti yang lain. Memang begitu siklusnya kurang lebih lah. Ya, ini lu udah punya PT PP, hold aja udah, tinggal trailing stop, jangan lupa di-update. Ya kalau sekarang belum punya plan, lu bikin plannya lah. Next apapun yang teman-teman lakukan, bikin plan. Kalau enggak, lu nggak bisa mengulangi dapet yang begini-gini. Lu kalau bisa punya strategi, lu punya plan, ini kan tinggal lu ulangin. Ya, tinggal lu ulangin. Gitu. Ya. Jadi bukan hoki-hokian, wah hoki dapat dan lain sebagainya. Enggak, jangan seperti itu lagi lah. Oke? Nah, ini BKSL. Ini dulu sebenarnya saham yang saya suka. Kenapa? Karena ada potensi kan pengembangan di daerah Sentul dan lain sebagainya. Padat. Ya. Nah, kenaikan ini saya nggak tahu. Kalau teman-teman carilah story-nya dulu. Ya, saya nggak ngikutin sama sekali BKSL udah cukup lama. Ya, story-nya lu ikutin dulu. Ya, story-nya apa? Yang saya tahu memang dia sedang jual-jualin lahannya. Kayak CTRA sudah ada di Sentul, APLN sudah ada di Sentul. Nggak tahu lahannya dia nggak ya. Kalau dia jualan aset terus, sebenarnya ini tidak terlalu bagus untuk perusahaan ini. Ya, kalau dia jualan aset terus, karena saya nggak ngikutin, teman-teman cek dulu PKSL ini apa nih ya, kenaikannya segala macam itu kenapa dan lain sebagainya. Nah, kalau lu tahu story-nya, lu ngikutin saham ini pasti jauh lebih enak. Kalau story-nya lu nggak tahu, dia naik apa? Oh ya udah ngikutin pakai teknikal. Ngikutin pakai teknikal lu harusnya udah keluar. Ini udah pasti kena trailing stop. Ya kenapa? Karena penurunan hari ini saja itu 8%. Coba bayangkan ya. Saham-saham yang lain, saudara-saudaranya itu sedang bagus-bagusnya, dia turun 8%. Artinya apa? Ya orang-orang ya lebih baik udah gue nggak di sini, gue cari aja yang lain yang lebih good ya. Genting Resort ini dari dulu udah ngomong mau masuk-masuk tapi nggak pernah masuk ya. Yang kayak apa kayak Donald Trump punya Disneyland salah Disneyland apa Trump Resort ya yang katanya mau dibangun di
di Lido juga nggak jadi jadi ya. Ya, bener ya? Ya, tanahnya juga sudah ada. Iya, makanya nggak kelar-kelar gitu. Jadi ya makanya udah itu em, pastiin dulu deh. Saya lebih seneng begitu ya daripada nanti akhirnya itu. Karena apa ya? Kan cuma akhirnya cuma rumor. Ya, rumor kemudian nggak dibangun-bangun. Jadi akhirnya ya kita akhirnya kebawa sama rumor nggak enak banget gitu loh. Oke? Nah, Alam Sutra kita lihat ya Alam Sutra ya. Kalau teman-teman lihat trennya, nah, sama ya. Seperti saham properti pada umumnya ya. Oke. Oke, apa yang kita tunggu dari sini? Ya sama minor uptrendnya. Ya, minor uptrend di daerah sini. Oke, kita balik lagi ke daily. Nah, kita lihat minor uptrend. Ya, trend turun turun turun. Udah pakai ini aja lah. Lebih cepat. Oke, udah break. Ya, biar lebih gampang ya. Udah break. Jadi kita tahu bahwa dia sudah change of character. Eh, Oke, sudah. Ya, sebenarnya di bawah juga itu ya. Oh enggak, ini supply demand. Ya, jadi apa yang kita lakukan untuk si Alam Sutra, kalau memang teman-teman udah tahu story-nya Alam Sutra, lu bisa tunggu dia di daerah sini di 138 sampai 145 itu berarti ya dia pullback ya. Dia jalan, dia pullback. Tunggu daerah situ, kalau enggak ini ada satu lagi daerah yang bisa teman-teman perhatikan. Di daerah 134 sampai 130. Jadi artinya kalau teman-teman pakai trend line, sebentar, mana sih? Oke, nah kalau lu pakai trend line, maka dia punya potensi untuk pullback ke daerah trend line. Ya, jadi dua daerah itu benar kok ya. Satu ini adalah daerah ini rally base rally, ini adalah supply demand daerahnya. Ya karena terus habis itu kalau lu lihat ini support resisten ini adalah resisten berhasil dia break, jadi dia bisa aja dia pullback ke daerah situ. Kalau lu lihat trend line, ini juga adalah sebuah daerah yang bisa lu perhatikan untuk pullback-nya. Jadi dia bisa aja setelah dia break, kemudian dia retest kembali ke trendline itu. Nah, tambah lagi di situ ada area supply dan demand juga. Ya, kalau area supply dan demand lebih kuat mana? Kalau lihat dari candle ini lebih kuat ini. Ya, jadi mungkin ada potensi sampai ke 124 sampai 130. Ya, jadi tinggal update aja, tinggal perhatikan dia bisa ke daerah mana. Ya, bagaimana apa yang harus gue lakukan kalau misalnya dia punya dua daerah nih, lalu cicil aja di dua daerah itu. Ya, ada yang satu di 138 145, lu bisa lakukan apa top up sebentar dari situ titip sendal. Ya, kalau misalnya dia bisa turun sampai ke 124, ya berarti kan itu ada trendnya, ada area SND juga kan? Ya, nah, udah mungkin lu bisa apa dollar cost averaging lagi itu. Ya, DCA lagi di daerah situ. Cicil lagi daerah situ. Jadi ini dua tempat ini mungkin yang saya bisa perhatikan untuk si Alam Sutra. Oke, Suni. Suni ya. Tapi ini nggak liquid tuh, Pak. Ya, dia masih daerah situ-situ aja kan. Ini masih daerah yang masih kita lihat nih, 650 sampai 725. Jadi kalau dia nggak turun di bawah situ ya sudah, tinggal apa hold aja. Ini saham itu ya mungkin kalau misalnya properti sudah mulai, ini mungkin akan ada efek tapi nanti ya. Ya mungkin nanti akan efeknya sampai ke situ kali ya. Ya dia masih cukup bertahan kan sejak mana ini? Iya, sejak akhir tahun itu sampai sekarang kan masih cukup bertahan ya. Cuman ya ini nggak liquid aja sih Pak ya. Ya lagi ini kan. Makanya ini apa? Gini, Petro kan udah naik ya. Tinggal Raja ya, tinggal Raja atau Medco. Apa tinggal tunggu aja di daerah situ. Jadi kalau misalnya ekonomi yang mulai membaik, benar-benar mulai membaik, kan salah satu sektor yang kita perhatikan adalah sektor minyak dan energi kan. Ya kan? Termasuk adalah batu bara, termasuk adalah minyaknya. Ya, nah, kemudian teman-teman perhatikan juga ya. Ini kan udah mulai geser nih. Selama ini kan kita ngambil minyak bukan minyak, bensin-bensin itu kan kita ambil dari Singapura kan. Ya, dari Singapura. Ya, nah sekarang dia udah mulai mau mindahin ke tempat lain. Cuma kalau mindahin ke tempat lain, repotnya itu adalah kita nggak punya kilang untuk apa ya? Untuk memproses minyak tanah menjadi
bensin, solar dan lain sebagainya kita nggak punya, baru dibangun ya di yang kilang yang gede banget itu lah, baru dibangun. Itu pun kalau jadi belum tentu bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri masalahnya. Karena itulah makanya Singapura masih tetap akan dipakai nih kilangnya. Ya, tetapi kalau dia udah mulai geser, artinya akan ada banyak sekali pembangunan termasuk kilang-kilang di dalam negeri. Saya sih nggak ngerti ya, kenapa enak banget gitu ya. Harusnya sih kita udah bangun ini cukup lama kan, cuman ya selama ini entahlah kenapa lah ya. Ya teman-teman tahu lah ya, kita nggak usah bahas itu terlalu jauh ya. Nah kalau kilang-kilang itu mulai benar-benar dibangun, jadi import apa namanya import bensin ya solar dan lain sebagainya itu udah mulai dari ini dari tempatnya, berarti kita butuh itu apa sih namanya kayak tempat penampungan ya. Ya, nah bangun tempat penampungan itu jauh lebih gampang dibandingkan dengan bangun kilang. Ya, nah itu mungkin nanti pasti akan ada ini dah. Pasti ada kontrak-kontrak dari sini. Teman tungguin aja deh. Ya, ini ya semua ya dia kan butuh proses kan. Ya, confirm dulu ini, confirm dulu. Pasti nanti akan lari ke sini. Cuman ya berapa lama ya lu mesti kudu sabar-sabar dikit ya. Ya. Kan salah satu apa namanya? Salah satu apa di dalam trading framework kita kan ada waktu ya. Ya. Kalau lu nggak masukin waktu di situ, ya udah, lu maunya begitu masuk langsung bank gitu kan. Ya susah ya, gitu ya. Oke. Oke, saya lanjut ya ini untuk apa IMJS. IMJS kayaknya masih belum lah. Ya, kita baru ini kan baru turun kan. Ya, kalau lihat trend lainnya sebentar. Kita ambil atas. Ini buang dulu. Mana sih itu ya tutupnya? Ini kan udah break ya. Oke, tetapi dia masih dalam kondisi sideways. Artinya turunnya sih udah enggak. Oke, turunnya sih udah enggak. Cuma ini masih dalam kondisi sideways. Nah, apa yang teman-teman lakukan kalau misalnya gua nggak ketemu nih, ya udah gua tunggu dia break aja. 228 dia break, itu weekly-nya. Oke. Berarti ini ambil yang itu ya short ya. Nih, berarti saya akan tunggu dia break 228. Kalau saya nggak ketemu LPS-nya di situ, kayaknya nggak bakalan ketemu lah. Ya, saya akan tunggu dia break 228, kemudian habis itu dia bikin sedikit base dari situ, baru saya akan ambil. Ya kalau keadaan sekarang, menurut saya itu nggak akan langsung tiba-tiba ya mau apa pasar mobil itu tiba-tiba langsung ramai. Ya saya pikir enggak ya ini butuh konfirmasi lah nanti. Tapi kalau lihat teknikalnya, ya udah ini berarti kita tunggu dia benar-benar bisa close di atas 228. Udah gitu aja. Ya, DRMA. Oke, kita ini bicara teknikal aja ya. Story-nya teman-teman cari sendiri ya. Ini pasti hubungannya sama mobil listrik. Ya, mobil listrik ya. Ini udah break. Ini minor doang ya. Teman-teman cek nanti yang lain ya. Oke, ini udah break. Ya, kemudian kita pullback-nya kayaknya nggak bakalan ketemu pullback ya. Oh, volume-nya belum ada sih. Ya, mungkin masih akan ada pullback. Kalau nggak ada pullback, maka teman-teman bisa ngambil di sekitar 1060. Ya, 1060 berarti stop loss-nya di daerah sini ya. Ya, di bawah candle itu berarti daerah-daerah 935 sampai 965. Oke, ya ini ya. Ini kan udah break nih. Ya, tunggu ini satu lagi nih kalau dia break 106 1060 sorry. 1060 ini harusnya targetnya nggak akan terlalu tinggi ya kalau story-nya nggak tahu kenceng ya. Ya, ini akan jadi target pertama teman-teman 1200. Nah, kalau 1200 dia bisa break. Ya, nah ini mungkin akan ada peluang untuk dia sampai ke atas. Tapi kalau enggak, ya udah nanti teman-teman pelan-pelan ya lihatnya ya. Oke, terus Dewa. Oke, ini Dewa yang terakhir ya. Ya udah jam 7 ya. Nah, Dewa, apa yang teman-teman tungguin di sini? Kita kan mau tunggu dia pullback kan? Ya, dia udah pullback. Ya, dia udah pullback. Apa yang lu lakukan? Ya, gua cicil lah sesuai dengan skenario-nya gua.
Ya, gue lakukan cicilan. Jadi sampai yang mana cicilnya? Sampai berapa ini? 145 ya. Nah, ini 145. Ya, tentu ya pengennya gue lebih murah lagi. Bisa nggak? Ya mungkin aja kalau dia nanti bisa lebih murah lagi, teman-teman bisa tungguin sampai ke sini nih. Di daerah sini. 104 sampai 120 itu dewa. Ya, dia kalau bisa turun sampai ke situ mungkin akan lebih baik gitu ya. Ya. Oke, nah skenario pertama gua kan adalah dia pullback dulu ke resisten yang berhasil dia tembus. Ini saya buang dulu kotaknya biar kelihatan. Ya, resisten yang berhasil dia tembus. Ini kan resisten yang berhasil dia tembus sekarang jadi supportnya kan. Jadi apa yang kita lakukan ya, dia kalau bisa turun ke bawah ke sini berarti dia pullback. Ya, ini apalagi volumenya juga ikutan turun ya. Jadi kita masih lihat aroma pullback-nya oke lah. Dia pullback. Nah, next habis itu area selanjutnya yang mau saya lihat itu adalah dari sini. 104 sampai 120. Ya, itu adalah area pullback-nya. Oke, nah tapi teman-teman jangan buta-buta aja ngeliat technical seperti ini ya. Yang kita butuhkan adalah lu update. Walaupun sekarang story untuk fundamentalnya itu cukup bagus, tapi bukan berarti dia akan terus bagus kan. Ya kita mau lihat adalah ekspansinya harus bisa terus berhasil. Ya ekspansinya itu harus terus bisa mendatangkan pendapatan. Itu yang mau kita lihat. Ya kalau sekarang rally ini kan dia memprice in kan. Memprice in untuk story kemarin kan Q1 kan. Nah, apakah Q2-nya itu juga akan mengulangi story yang sama? Ya itu yang kita mau update. Jadi kalau dia mengulangi story yang sama, teman-teman akan lihat setelah pullback-nya itu pasti akan ada pergerakan lagi. Jadi trendnya lu ikutin aja dengan struktur lah. Ya, kalau lu nggak ngerti tentang Wyckoff, ya sudah lu ikutin dengan struktur. Kalau lu ngerti tentang Wyckoff, ya udah, kita udah cuma tinggal tunggu dia pullback. Next habis itu ini udah di fase 2. Nah, fase 2 berarti adalah fase di mana ya uptrend itu terjadi, markup itu terjadi. Gitu. Jadi ya buat kita ya udah, lu tinggal hold aja, tinggal dia pokoknya yang kita lihat sekarang adalah ya strukturnya. Selama strukturnya tidak patah, ya sudah itu udah fase 2. Ini low, terus naik ini high. Nah, jadi kalau dia cari swing low, wajar nggak? Wajar aja. Gitu. Nah, swing low-nya sampai kemana ya? Kita nggak tahu. Bisa ke sini. Ini adalah area penting buat kita untuk kita perhatikan. Bisa juga sampai ke sini. Ini adalah area penting untuk kita perhatikan. Gitu. Ya. Oke. Oke, teman-teman. Saya pikir saya tutup dulu dengan Dewa ya. Yang lain-lain nanti hari Jumat aja kita perhatikan. Jadi ini yang bisa kita lihat, kita update dari katalis mengenai penurunan suku bunga. Jadi yang kita mau cek itu adalah tadi itu adalah sekitar 5 saham ya, termasuk yang pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Di situ ada beberapa saham yang lain. Tapi dari 5 saham yang di properti, yang mungkin akan kita cenderung kita lihat itu adalah BSDE, P1 sama CTRA. Yang mungkin sekarang udah siap itu adalah memang ya CTRA dan SMRA ya. Ya, P1 masih menunggu konfirmasi, BSDE itu baru breakout kan. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang paling kayak Alam Sutra ya di situ ya. Tapi jangan lupa untuk diupdate story-nya. Jadi sehingga kita megang sahamnya juga jauh lebih tenang ya. Kemudian habis itu dia bisa ikut skenario kita apa enggak. Teman-teman update story-storynya. Ya. Oke. Baik teman-teman, sampai ketemu di hari Jumat ya. Jumat mendatang ya, buat market review kita lihat nanti seperti apa update untuk si propertinya ya. Jangan lupa untuk dianalisa kembali, sesuaikan dengan karakter masing-masing. Oke, saya izin pamit. Thank you semua. God bless.